Now, ladies and gentlemen, we will now get into our next session. And in this session, we will hear Dr. Fauzar, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, and Dr. Eric Daniel Tenda, spesialis penyakit dalam, PhD, DIC, discussing about maximizing the role of bronchodilator in COPD management. And moderating this session will be Dr. Imade Bagiada, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi. Dr. Made is a teaching staff at the Pulmonology Division, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Universitas Udayana, in Sangla Hospital Denpasar. Without further ado, Dr. Made, the floor is yours. For more comfort and favor, maybe I will conduct in bahasa ya. Terima kasih. Pada MC, saya masuk ke sesi ketujuh ya, dengan topik maximizing the role of the bronchoscopy in COPD management ya. Kita ketahui adalah pemahaman dan manajemen COPD telah berubah ya secara signifikan. Secara signifikan beberapa dekade terakhir. Kita tahu bahwa secara tradisional COPD itu adalah suatu penyakit yang ditimbulkan sendiri oleh merokok tembakau. Tapi sekarang kita tahu bahwa COPD adalah suatu sindrom yang kompleks dan heterogen, seperti sindrom-sindrom penyakit lainnya. Pemahaman baru tentang COPD ini membuka peluang baru untuk pencegahan, diagnosis dan pengobatan. Kita tahu bahwa GOLD guideline dipublikasi hampir setiap tahun, dan terapi bronchodilator inhaler terutama yang kombinasi terus dimaksimalkan untuk manajemen COPD. Untuk itu, mari kita dengarkan dua pembicara kita. Yang pertama adalah Dr. Fauzar, SPPD KP, dengan topik current update in COPD based on GOLD 2021. Baik, saya bacakan kurikulum PT beliau. Nah, Dr. Fauzar lahir di Bukit Tinggi, ya. Staf Divisi Pulmonologi, Departemen of Penyakit Dalam, FK Unan, RSUP Dr. M. Jamil Padang, ya. Pendidikan dokter beliau, FK Unan tahun 92, ya. Spesialis penyakit dalam di Unan juga tahun 2005 dan konsultan paru di FKUI tahun 2010. Ya. Untuk itu kami persilakan Dr. Fauzar, waktu Anda 20 menit dari sekarang. 25 menit dari sekarang. Terima kasih Dr. Imade Bagiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebelumnya mungkin akan share screen dulu. Ya. Dr. Made, slide-nya udah bisa kelihatan? Halo? Sudah kelihatan jelas, Dr. Fauzar. Silakan dilanjut. Suaranya Dr. Made jelas? Jelas, buat saya jelas ya. Jelas. Selamat siang sejawat para peserta JICCM yang ke-9 2021, dan terima kasih pada panitia yang telah memberikan kami kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam acara ini. Saya dapat judul update terbaru mengenai guideline COPD berdasarkan GOLD Guideline 2021. Sebelumnya mungkin kita mengingat lagi bahwa COPD itu adalah suatu penyakit yang umum yang bisa dicegah. Dicegah berarti ya dengan tidak merokok, mengurangi paparan polusi di dalam maupun di luar rumah, di tempat kerja, dapat dicegah dan dapat diobati. Tapi memang tidak dinyatakan bahwa bisa disembuhkan, karena memang begitu kita kena COPD, yang bisa kita lakukan hanya untuk mengurangi gejala dan memperlambat perkembangannya, tapi tidak bisa disembuhkan total seperti penyakit lainnya. Banyak penyakit ini ditandai dengan gejala saluran napas yang menetap,
dan adanya keterbatasan aliran udara, ya, obstruksi saluran nafas yang disebabkan oleh kelainan pada jalan nafas ataupun parenkim paru, dalam ini alveoli yang biasanya disebabkan oleh paparan terhadap berbagai zat yang gas maupun partikel berbahaya, dan terutama dalam hal ini seperti kita ketahui penyebab utama itu adalah rokok, asap rokok. Kita lihat patologi kelainan perubahan patologi yang khas pada PPOK selain terjadi pada saluran nafas proksimal, saluran nafas perifer, juga terjadi pada parenkim dan vaskuler paru. Itu nanti akan menimbulkan gejala pada PPOK seperti umpamanya penurunan force vital capacity yang diakibatkan oleh penyempitan saluran nafas perifer, baik karena inflamasi maupun adanya mukus yang banyak, ataupun terganggunya transfer oksigen, dalam ini O2 dan CO2 yang menurun akibat kerusakan alveoli seperti yang dominan terjadi pada emfisema. Jadi dua komponen ini biasanya selalu ada PPOK, mungkin bisa dominan komponen emfisemanya, bisa dominan komponen obstruksi dari saluran nafasnya. Inilah yang akan menimbulkan gejala pada pasien PPOK. Kemudian kita lihat faktor risiko untuk PPOK seperti tadi disampaikan oleh Dr. Made, sekarang semua penyakit yang kompleks, bukan hanya penyebab perokok, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Memang rokok adalah faktor utama, tapi faktor-faktor lain seperti faktor genetik, usia, sosial ekonomi, infeksi di waktu kecil. Seperti contohnya umpamanya dua orang yang sama-sama perokok, di usia tua satu orang jadi PPOK, sementara satu orang lain tidak ada, karena ada faktor lainnya, jadi ada faktor genetik. Jadi pada dasarnya PPOK ini merupakan suatu kombinasi interaksi antara lingkungan dan genetik. Contoh lain umpamanya infeksi saluran napas pada anak-anak waktu kecil yang berulang karena peradangan yang kronis akan menyebabkan hiperaktivitas dari saluran napas. Sehingga kalau dia perokok nantinya dia akan sangat berisiko untuk terjadinya PPOK. Jadi memang kombinasi beberapa faktor risiko. Kemudian kalau kita lihat saat ini di Indonesia, ini memang data 2018 dari Riskesdas, perokok di Indonesia 30%. Nah, data Riskesdas 2018. Kemudian kita lihat lagi selain rokok, seperti tadi faktor polusi juga berpengaruh terhadap merupakan faktor risiko PPOK. Data 2018 juga menunjukkan bahwa Indonesia peringkat 11 polusi udara. Dan kita lihat prevalence PPOK pada masyarakat Indonesia sekitar 37% berbandingkan dengan asma sekitar 4,5% dan TB sekitar 0,4%. Kemudian bagaimana mendiagnosa PPOK? Seperti kita tahu untuk diagnosa pasti suatu PPOK memang membutuhkan suatu spirometri. Tapi secara klinis dengan adanya gejala sesak napas, batuk kronik, produksi sputum, sesak yang khasnya dengan yang progresif, kemudian meningkat dengan aktivitas, dan ada faktor risiko. Faktor risiko tadi mungkin bisa perokok, polusi di tempat kerja, di luar maupun di dalam ruangan. Dan kalau kita di Indonesia itu dengan pada usia tua, karena mungkin ada juga PPOK karena patogenetik, defisiensi alpha-1 antitrypsin pada usia muda, tapi di kita mungkin tidak ada kasus tersebut. Sehingga kalau kita mendiagnosa suatu PPOK itu selain ada gejala, ada faktor risiko, kemudian usia di atas 40 atau kebanyakan mungkin di atas 50. Untuk diagnosa pasti dibutuhkan pemeriksaan spirometri. Nah, ini mungkin yang saat ini kita agak terkendala karena memang selama pandemi COVID kita merestriksi pemakaian spirometri hanya kalau betul-betul diperlukan sekali. Kemudian hal yang penting selain diagnosa pada PPOK adalah penilaian kita apakah dia termasuk grup yang mana. Karena ini akan berimplikasi nanti terhadap pengobatan. Ya, jadi seperti tadi disampaikan, diagnosa
PPOK adalah dengan spirometri, di mana adanya post bronkodilator FEV1 per force vital capacity kurang dari 0,7 itu menyatakan adanya obstruksi yang menetap. Kemudian untuk menyatakan beratnya obstruksi kita lakukan penilaian dengan menilai force ekspresi volume detik pertama. Jadi berapa persen dari nilai prediksi yang sesuai dengan usia dan tinggi badannya. Ini berguna untuk nanti untuk menentukan prognosis penyakit. Sedangkan untuk menentukan grup PPOK-nya apakah dia suatu grup A, grup B, grup C atau grup D, betulnya cukup sederhana. Kita hanya membutuhkan anamnesa, gejala klinis, dan exacerbasi dalam setahun terakhir. Jadi setelah kita diagnosa suatu PPOK, kalau memang bisa dengan spirometri, kemudian kita tentukan grade beratnya obstruksi saluran napasnya, kemudian kita tentukan masuk grup mana pasiennya. Pada yang horizontal itu ditentukan oleh jumlah exacerbasi 1 tahun terakhir. Kalau dia hanya tidak pernah exacerbasi atau exacerbasi 1 kali tapi tidak menyebabkan pasien dirawat, maka PPOK-nya adalah grup A atau B. Tapi kalau lebih dari 2 kali atau hanya 1 kali tapi menyebabkan dirawat di rumah sakit, maka itu adalah grup C dan D. Kemudian untuk menentukan yang vertikalnya, kita tentukan dengan simptom atau gejala klinis. Ada beberapa hal yang bisa dinilai seperti dengan COPD assessment test atau dengan modified medical research council. Mungkin kita lihat di slide berikut, ini mungkin yang sederhana dengan MMRC Dyspnea Scale. Contohnya grade 0 banyak, hanya sesak napas kalau bekerja berat. Atau dia di grade 3, saya berhenti untuk mengambil napas setelah berjalan sekitar 100 meter. Atau mungkin kalau dia sudah untuk mengganti baju saja atau keluar rumah saja sudah sesak, MMRC-nya adalah grade 4. Cara lain mungkin bisa dinilai dengan COPD assessment test. Nah, ini ada 8 tes yang akan kita nilai. Jadi dari 0 umpamanya saya tidak pernah batuk, skornya mungkin 0. Tapi kalau batuk sepanjang hari skornya 5. Demikian juga dengan poin-poin berikutnya. Kemudian nilai ini nanti akan dijumlahkan. Kalau kita pakai MMRC 0 sampai 1 di gejalanya ringan, berarti pasiennya adalah kelompok A atau C, atau CAT-nya di bawah 10. Tapi kalau MMRC-nya lebih dari 2 atau skor CAT-nya tadi lebih dari 10, maka pasiennya adalah di grup D atau B. Jadi pasien grup A adalah pasien yang jarang exacerbasi dan gejala klinis ringan. Sedangkan pasien B adalah pasien yang gejala klinis berat, tapi dia jarang exacerbasi. Pasien C adalah pasien dengan gejala klinis yang ringan, tapi sering exacerbasi. Sementara yang lebih berat adalah pasien D, pasien dengan gejala klinis yang berat, dan juga sering exacerbasi. Jadi nanti kita akan dapatkan bahwa PPOK ini adalah grade goal-nya goal 1 umpamanya dengan grup A. Jadi PPOK dengan grade goal 2 dengan grup B. Jadi seperti itu nanti menulis diagnosa suatu PPOK. Dan ini grup A, B, C, dan D ini yang menentukan terapi awal yang akan kita berikan kepada pasien. Ini adalah initial treatment. Jadi berdasarkan grup tadi, kalau pasien adalah di grup A, artinya tadi pasien dengan gejala ringan dan exacerbasi jarang, pilihannya adalah bronkodilator. Apakah itu short acting maupun long acting, boleh diberikan tergantung yang cukup untuk pasiennya. Jadi yang mana diterima pasien yang bisa mengendalikan keluhan pasien, bisa diberi short ataupun long acting. Tapi kalau grup B yang gejalanya berat tapi tidak exacerbasi jarang, rekomendasi pada pilihan adalah LABA atau LAMA. Jadi untuk yang grup dengan gejala yang cukup berat diberikan adalah long acting bronkodilator. Sedangkan kalau gejala ringan tapi dia sering exacerbasi, pilihannya adalah long acting antimuskarinik. Kenapa di antimuskarinik? Karena memang dari evidennya long acting antimuskarinik
lebih bagus dalam mencegah exacerbasi dibanding dengan laba. Jadi untuk mencegah exacerbasi lebih dipilih lama. Demikian juga kalau PPOK-nya yang paling berat atau grup D. Jadi gejalanya berat, kemudian exacerbasi sering, pilihan utamanya kalau tidak sesak sekali bisa pakai lama, karena tadi disampaikan lama bisa untuk mengurangi gejala dan juga lebih bagus untuk mencegah exacerbasi. Tapi kalau seandainya gejalanya lebih berat, bisa dipikirkan di kombinasi antara laba dengan lama. Ya, kalau di sini dikatakan dipertimbangkan langsung dua kombinasi long acting beta 2 agon, long acting bronkodilator kalau CAT-nya lebih 20. Atau mungkin di grup D ini indikasi bisa tempatnya adalah long acting beta 2 agonis dengan inhalasi kortikosteroid. Inhalasi kortikosteroid kalau dengan pertimbangan eosinofil lebih dari 30, lebih dari 300. Nah, ini initial treatment pemilihan terapi PPOK stabil pada apakah grup A, grup B, grup C atau grup D. Ini gunanya PPOK tadi kita assessment atau kita penilaian grupnya apakah di grup A, B, atau C dan D. Kemudian setelah initial treatment, pasien itu tentu bisa terkontrol dengan pengobatan yang diberikan. Tapi ada juga kemungkinan dengan pengobatan inisial ini mungkin belum tercapai target yang kita rencanakan. Maka ada follow up treatment sesuai dengan Gold Guideline 2001. Jika respon dengan initial treatment tadi mencukupi, artinya perbaikan secara klinis maupun frekuensi exacerbasi, maka pengobatan tersebut akan kita lanjutkan. Tetapi kalau tidak, kita akan bagi apakah yang lebih dominannya sesaknya atau exacerbasinya. Nah, atau kalau keduanya, maka nanti yang kita pakai jalurnya adalah seperti ini. Kalau sesaknya dominan, kita pakai alur perubahan pengobatannya adalah yang di kotak untuk sesak ini. Tapi kalau exacerbasinya dominan, kita akan memakai alur untuk exacerbasi. Tetapi kalau keduanya yang masih belum tercapai, pasien masih klinis belum perbaikan, exacerbasi masih sering, maka kita pakai alur yang exacerbasi. Jadi ini follow up treatment ini tidak lagi berdasarkan grup A dan B tadi, tapi berdasarkan terapi apa yang sekarang. Umpamanya pasien sudah dilakukan dengan initial treatment, setelah kontrol ulang, ternyata sesaknya masih belum berkurang. Apakah sebelumnya pakai laba atau lama, maka kita bisa deeskalasi menjadi kombinasi laba dengan lama. Ya. Atau sebelumnya sudah pakai ICS, bisa juga kita beralih ke laba lama. Tergantung nanti kalau memang tidak respon dengan ICS atau memang indikasi ICS-nya tidak tepat di awalnya. Dan jangan lupa nanti mungkin yang perlu juga dipertimbangkan adalah cara pemakaian obat. Kadang-kadang sebetulnya dia respon dengan pengobatan yang akan kita berikan, tapi cara pakainya yang tidak benar. Ada penelitian yang menyatakan bahwasan sampai 50-70% ternyata pemakaian obat-obat inhalasi itu kurang tepat. Apalagi kita di Indonesia mungkin dengan tingkat pendidikan yang belum terlalu tinggi, mungkin agak sulit juga dengan obat-obat inhalasi yang dengan berbagai macam cara pemberian. Jadi ini memang harus juga terus dievaluasi. Mungkin juga penyebab lain, mungkin ada penyakit lain yang menyebabkan. Ini juga dievaluasi, kemungkinan tidak tercapainya target terapi. Kalau yang di alur kedua, kalau exacerbasinya yang bermasalah, pasien sudah klinis berkurang, tapi exacerbasinya tetap, maka pilihan kita kalau sebelumnya laba lama, bisa beralih ke laba tambah lama atau laba tengah ICS, terutama ini dipertimbangkan kalau eosinofil lebih dari 300
atau eosinofil lebih dari 100, tapi exacerbasi lebih dari 1 kali dalam setahun. Atau kalau sebelumnya pakai laba ICS, bisa kita pertimbangkan di switch menjadi laba lama kalau umpamanya ada komplikasi dengan laba ICS, seperti pasien dengan komplikasi pneumonia. Seperti kita tahu bahwa salah satu komplikasi dari inhalasi kortikosteroid adalah peningkatan kemungkinan terjadinya komplikasi pneumonia. Atau kalau memang dengan dua kombinasi ini juga belum tercapai target yang kita tentukan untuk mengurangi exacerbasi, bisa juga diberikan kalau umpamanya pada pasien dengan eosinofil lebih dari 100, mungkin pada tempatnya kita memberikan 3 kombinasi laba, lama atau ICS. Atau kalau eosinofil kurang dari 100, bisa dipertimbangkan kalau pasiennya dengan post ekspresi volume kurang 50 dan ada bronkitis kronis, mungkin pemberian proflumilas, PDE inhibitor. Atau pilihan lain kalau pasien yang tidak merokok dengan pemberian azitromisin. Profesor, waktu Anda tinggal 3 menit ya. Ya, azitromisin mungkin bukan sebagai hanya antibiotik, tapi juga karena dia bersifat sebagai antiinflamasi. Biasa diberikan selama 250 ml setiap hari atau 500 ml 3 kali seminggu selama dari penelitian kebanyakan hanya baru sampai setahun. Jadi belum ada data yang lebih dari setahun pemberian azitromisin pada PPOK yang tidak terkontrol. Kemudian kita lihat sedikit kenapa perlu eosinofil. Ini mungkin sudah sering kita lihat perbedaan asma dengan PPOK. Dan ini juga perbedaan respon inflamasi, ya, dimana kita tahu pada asma lebih dominan inflamasi selnya ada eosinofil, sedangkan pada PPOK adalah neutropil, sehingga responnya tidak terlalu baik dengan steroid. Sedangkan asma responnya bagus dengan steroid. Ini juga mungkin pertimbangan kita dalam memberikan terapi inhalasi kortikosteroid dengan beta 2 agonis, di mana kita lihat pada penelitian ini bahwa salah satu komplikasi yang cukup sering adalah pneumonia, pemakaian yang lama, dan itu berhubungan dengan peningkatan dosis dan lama pemakaian. Ini juga penelitian lain, inhalasi kortikosteroid walaupun dosisnya kecil sebetulnya inhalasi, tapi pada PPOK sering dosisnya cukup besar. Sehingga juga di penelitian ini dilihat efek samping dari steroid baik pada pneumonia, TB, katarak, diabetes, ini semuanya bisa terjadi. Kemudian di GOLD 2021 ini yang faktor pertimbangan pemakaian inisial inhalasi kortikosteroid memang dibagi atas indikasi yang kuat, memang kemudian pertimbangan dan ini tidak diindikasikan. Kalau pasien dengan riwayat perawatan exacerbasi atau pasien dengan lebih 2 exacerbasi sedang dalam setahun atau eosinofil lebih dari 300 atau ada histori bersamaan dengan asma, ini memang kita indikasi memberikan inhalasi kortikosteroid pada PPOK. Tapi kalau hanya 1 kali exacerbasi moderat atau eosinofil 100 sampai 200 boleh dipertimbangkan. Tapi pada keadaan adanya pneumonia berulang, eosinofil kurang dari 100, adanya riwayat infeksi mikobakterial, ini malah dikontraindikasikan, ya, tidak boleh diberikan inhalasi kortikosteroid pada PPOK. Kemudian kita lihat sedikit mengenai COVID-19 pada guideline 2021. Tidak ada bukti memang pasien COPD lebih sering terinfeksi COVID-19, tapi data-data memperlihatkan bahwa mungkin kalau PPOK yang kena COVID memang berisiko lebih berat dan berisiko untuk masuk ICU lebih besar dari pasien lainnya. Ini data lain melihat prevalensi dari penyakit komorbid selain obesitas, hipertensi, diabetes, lihat PPOK di peringkat keempat. Walaupun tidak ada data menyatakan pasien PPOK lebih sering, tapi memang untuk beratnya penyakit serta kemungkinan progresi kita menjadi lebih jelek, lebih tinggi pada pasien COVID yang menderita PPOK. Jadi ini mungkin respon kita dalam tata laksana
PPOK di masa pandemi ini. Kita tahu bahwa rumah sakit pun membutuhkan physical distancing. Tapi pasien PPOK juga tidak bisa mengobati, tidak bisa menghentikan pengobatannya. Pengobatan tidak ada rekomendasi yang menyatakan pada pasien PPOK di masa pandemi COVID kita bisa merestriksi pengobatan. Di Indonesia yang kita lihat sekarang, alhamdulillah BPJS sudah memfasilitasi ya, jadi pemberian obat pasien-pasien dengan penyakit kronis dibolehkan 2 bulan. Ini salah satu mungkin jalan keluar sehingga tidak terlalu sering berkontak ke rumah sakit. Selain itu mungkin telemedicine juga menjadi jalan keluar, tapi kita di Indonesia mungkin belum di-approve. Jadi sebagai kesimpulan, pada sesi ini bronchodilator merupakan terapi kunci utama pada PPOK. Long acting bronchodilator dapat memperbaiki fungsi paru dan mengurangi risiko untuk exacerbasi. Eosinofil merupakan salah satu pertimbangan dalam memilih terapi inisial maupun treatment pada pasien dengan PPOK. Lama-laba salah satu terapi pilihan pada PPOK terbukti memperbaiki fungsi paru lebih baik dan juga mengurangi exacerbasi dibanding dengan monoterapi. Kombinasi laba ICS sebagai terapi awal pada PPOK harus berdasarkan individual dan mempertimbangkan juga jumlah eosinofil, kon, dan riwayat asma. Kemudian COPD berpengaruh terhadap perburukan dari pasien dengan COVID-19, telemedicine dan regulasi dari pemerintah yang membolehkan kontrol sekali 2 bulan pada pasien dengan penyakit kronis juga membantu kepatuhan pasien. Demikian Dr. Made, presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Dr. Fauzar ya dengan pembicaraan mengenai COPD yang begitu jelas dan gamblang dan detail sehingga waktu yang lebih 1 menit itu ya saya tolerir saja ya. Baiknya untuk mempercepat sesi berikutnya kita undang pembicara yang kedua yaitu Dr. Erik Tenda. Mohon diinikan ininya Dr. Erik. Dr. Erik. Ya dok. Ya, sudah siap? Insya Allah siap. Iya, oke. Baik, saya bacakan kurikulum beliau ya. Dr. Erik lahir di Jakarta 12 Juli tahun 80 dengan jabatan staf Divisi Respirologi dan Respirasi Kritis Departemen Penyakit Dalam FKUI RSCM Jakarta. Pendidikan tahun 2005 Dokter Umum FK Unsrat, 2012 Spesialis Penyakit Dalam FKUI, 2013 Intervensi Malaysia dan London. Pekerjaan dari 2012 sampai sekarang itu staf Divisi Respirologi dan Penyakit Kritis Departemen Penyakit Dalam. Tahun 2005 Dokter Umum di ICU RSPAD Gatot Subroto, 2006 Dokter Umum Departemen Penyakit Dalam RSPAD Gatot Subroto. Tahun 2013 Konsultan Akreditasi RS Fatmawati. Tahun 2013 sampai 2014 Konsultan Akreditasi RSUP Dr. Sarjito. Yogyakarta 2013 sampai 2014 Konsultan Akreditasi RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. 2014 Konsultan Akreditasi RS Awal Bros Pekanbaru. Ya. Demikian tadi kurikulum PT beliau. Dr. Erik akan mempresentasikan ya COPD treatment inhaler maximizing lama laba combination in COPD management. Kami persilakan Dr. Erik memulai materinya. Waktu yang Anda disediakan adalah 25 menit dari sekarang. Baik, Dok, terima kasih. Saya izin share screen.
Ya, silakan. Baik dok, saya izin ya dok menyampaikan lagi. Saya staf di divisi respirologi dan penyakit kritis. Sepertinya CV yang tadi belum diupdate, tapi nggak apa-apa dok. Saya izin update saja. Jadi di acara hari ini saya ingin membawakan mengenai apa yang tadi yang sudah disampaikan sama Dr. Fauzar, terutama untuk maximizing lama sama laba begitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dan terima kasih buat panitia GICCIM 2021 yang sudah mengundang saya untuk presentasi di sini. So, kenapa kemudian perlu kita bicarakan mengenai terapi inhaler ini gitu ya? Karena masalah yang tadi sudah disampaikan sama Dr. Fauzar di dalam presentasi beliau, bahwa penggunaan COPD inhaler atau ya obat-obatan yang diinhalasi ya, inhaler yang diterima oleh pasien itu akan sangat mempengaruhi outcome. Nah, di sini saya mau diskusi kenapa kemudian kita mesti menggunakan lama sama laba, bukan mesti tapi menjadi pilihan terapi. Satu yang kemudian saya mau emphasize adalah di sini terkait dengan dua terminologi yang kemudian berbeda begitu ya, yang selama ini mungkin kita tahu bahwa ini satu disease entity yang sama, yaitu emphysema sama chronic bronchitis. Tapi semenjak beberapa tahun terakhir, GOLD Guidelines tidak lagi kemudian menyebutkan bahwa chronic bronchitis adalah part dari COPD. Karena chronic bronchitis ini bisa jadi satu disease entity sendiri gitu ya. Jadi sangat-sangat berharap tentu untuk Prof, para senior, dokter sekalian, untuk kemudian bisa kembali melihat pasien-pasien kita, apakah pasien ini adalah pasien PPOK yang emfisema, atau ada eksaserbasi berupa chronic bronchitis, ya, atau chronic bronchitis. Oke. So, melanjutkan dengan apa yang tadi disampaikan sama Dr. Fauzar, bahwa kalau misalnya kemudian kita sudah terima pasien kita dan kemudian sudah dilakukan pengobatan, maka 5 step ini kemudian harus dilakukan oleh kita, begitu ya Prof, dokter, ketika kemudian kita melakukan review atau kita melakukan penata laksanaan ulang terhadap terapi inisial yang kita berikan. Jadi langkahnya ada diagnosis, assessment, review, manajemen, kemudian review dan adjust. Review dan adjust ini yang kemudian nanti kita akan bicarakan terkait dengan dua topik yang dengan topik yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk melakukan review terhadap COPD management, tentu yang paling penting sebagai clinician, sebagai dokter penyakit dalam pulmonologi, atau dokter, ada yang dokter spesialis paru yang hadir, atau dokter umum sekalipun yang ada di puskesmas, maka sebenarnya kita sudah cukup beruntung gitu ya, karena kita punya luxury, punya kemewahan menggunakan parameter-parameter seperti yang ada di layar Prof, dokter sekalian, untuk melakukan penilaian secara lebih objektif, tidak subjektif lagi gitu. Karena sometimes kita terima pasien di rawat jalan begitu banyak pasiennya gitu. Jadi kita kadang-kadang agak apa ya, faktor subjektivitas dari kita seorang dokter itu masih terlalu besar begitu. Dan juga kita mesti lihat bahwa sekarang kan eranya patient centered care. Jadi semestinya kuesioner seperti CAT score kemudian MMRC ini tetap diberikan kepada pasien agar kita dapat mendapatkan informasi yang objektif dari keadaan pasien terkait dengan apa yang kemudian kita berikan obat-obatannya. Jadi dua ini tolong dilakukan dokter ketika nanti kita menerima pasien di klinik. Kemudian mengenai review yang lain, perlu kita ingat bahwa long standing COPD gitu ya, atau long standing PPOK itu dapat mengakibatkan keadaan malnutrisi, otot yang menjadi tidak baik, pasien hiperkatabolik, dan akhirnya kemudian mempengaruhi kualitas hidup. Tapi tentu kita nggak bisa juga menilai kualitas hidup as simple as ibu, bapak makannya bagaimana sekarang. Berat badannya naik atau turun. Ibu beraktivitas di rumah sekuat apa, mandi masih bisa, makan masih bisa. Yes, kita bisa nanya, we can ask those kind of questions gitu. Cuma tentu mesti sekali lagi ada parameter yang kita jadikan patokan untuk kita mengukur secara tepat. Nah, dua parameter lainnya selain CAT score sama MMRC adalah satu, tes jalan 6 menit dan mengukur kualitas hidup pasien dengan menggunakan St. George's Respiratory Questionnaire. Kenapa ini penting? Karena sekali lagi, Prof, Dokter, saya mohon izin untuk mengingatkan bahwa mengukur parameter-parameter seperti ini membuat kita lebih objektif dalam menilai kondisi pasien.
And this is the way we do reassessment, adjusting, dan memberikan terapi lanjutan. Alright. So next mengenai manajemen cycle di COPD, sekali lagi tadi yang saya sampaikan, after we assess, kita assess pasiennya, we adjust dan review. Yang paling penting ketika kita mau melakukan review, kenapa saya bikin ini dalam kotak merah, karena ini yang paling penting. Mau highlight juga apa yang disampaikan sama Dr. Fauzar sebelumnya, bahwa we need to know apakah pasien ini datang pada keadaan yang dyspnea atau exacerbation. It's two different things. There's different pathway for each type dari sini, dari dyspnea maupun exacerbation. Tapi saya juga menyampaikan bahwa di sini kita perlu memasukkan CAT score or MMRC dan melakukan lung function test. Memang di era pandemi ini sulit melakukan lung function test. Jadi please CAT score sama MMRC, at least itu yang kemudian bisa kita lakukan. And then setelah itu dokter, kita kemudian assess kembali mengenai compliance pasien terhadap penggunaan inhaler. Bagaimana inhaler tekniknya? Ada pasien ternyata berobat ke saya, inhalernya nggak dibuka, jadi selama ini nggak masuk mungkin obatnya. Tapi kita berpikir kadang-kadang, wah ini pasien udah dikasih obat nggak respons. Tapi padahal sebenarnya inhaler tekniknya yang salah, gitu ya. Setelah itu kemudian kita memikirkan apakah pasien ini perlu dilakukan dose escalation atau de-escalation. Setelah itu bisa juga kita pikirin bahwa kalau kita pakai multiple devices, banyak alat, pasiennya bingung pakai yang mana, dan probably we need to think untuk menggunakan single device. Oke, so follow up treatment pada pasien dengan COPD yang pertama kali yang mesti kita lihat bahwa kalau kita sudah dapat initial treatment dan dapat targetnya, maintain itu aja. Tapi kalau misalnya kemudian kita lihat pasiennya memang tidak perbaikan, quality of life-nya menurun, jalan 100 meter aja udah capek, dan we need to think, dia trade-nya yang mana nih, exacerbasi atau dyspnea? Gampang banget caranya. Tadi Dr. Fauzar sudah menyampaikan ke kita, menggunakan parameter ukuran eosinophil lebih dari 300, itu sebenarnya sudah bisa meyakinkan kita bahwa ini probably exacerbation. So again, this recommendation again do not depend on ABCD assessment yang ada di dalam 4 kotak yang dari Gold Guidelines itu ya, tapi berdasarkan keadaan klinis pada waktu kita terima pasien itu di klinis. Alright. Saya ingin menyampaikan apa yang kemudian penting untuk kita nilai gitu ya. Tadi saya berulang kali bilang reassessment. Tapi tentu kita mesti tahu dong, oh, ini si Eric ngomongnya kayak gini, gimana cara saya nilai bahwa CAT score saya ini improvement gitu. Jadi untuk CAT score, at least kita bisa lihat ada penurunan at least 2 poin, gitu ya. Kemudian pada SGRQ, kalau ada kuesioner itu cukup panjang, Prof. Dokter, ada 4 bagian besar di SGRQ itu, kita mesti lihat penurunan 4 poin dari SGRQ kuesioner. Kita melakukan lung function, apa yang kita lihat? Kita mesti lihat FEV1-nya meningkat 10% pada persen predicted, atau kalau FEV1 absolute meningkat 100 cc. Kalau kita dapat total lung capacity, mengukur body plethysmography, total lung capacity itu harus menurun 350 cc. Ingat, pada pasien COPD itu yang terjadi adalah air trapping. Jadi total lung capacity pasien bisa meningkat, demikian juga itu karena diakibatkan karena tingginya residual volume. So we need to expect both TLC and residual volume should decrease at least 350 cc. Dan tentu improvement dari 6-minute walk test. Kalau sekarang dia bisa jalan 150 meter, berikutnya di jalan 200 meter, alhamdulillah. Nah, ini yang dimaksudkan dokter dengan apa yang kita sebut dengan minimally clinically important difference. Minimally clinically important difference adalah berapa poin minimal yang dimiliki oleh parameter ini yang dapat mengakibatkan perubahan fisik yang signifikan pada pasien, at least minimal ya. Jadi ini mohon kita biasa sama-sama ingat untuk kita cek di klinis. Sekali lagi saya nggak akan mengulang terlalu banyak. Dr. Fauzar tadi sudah sampaikan pasien kita masuk kemana, dyspnea atau exacerbation. Kalau misalnya memang dia nggak ada exacerbation dan nggak ada infeksi sama sekali, I don't think kita kemudian perlu necessary menggunakan ICS gitu ya, ditambahkan pada pasien. Ingat sekali lagi, when we introduce ICS pada pasien yang tidak ada exacerbation, we actually increase the probability untuk pasien tersebut untuk mendapatkan exacerbations. Alright. So what message yang pertama? Yang pertama, berharap sekali untuk dapat melakukan diagnosis yang tepat. Lakukan CAT score sama MMRC. Kemudian lakukan spirometri, walaupun pandemi ini akan sangat sulit. Besok saya akan bicara mengenai spirometri, jadi silakan tunggu aja nanti bagaimana diskusi kita besok. Kemudian cek lagi, apakah pasien kita ini exacerbators atau enggak. Apa itu exacerbators? Exacerbators adalah kelompok pasien PPOK yang mengalami at least 1 atau 2 kali
eksaserbasi dalam 1 tahun atau 1 kali dalam 6 bulan. So if these patients exacerbators, then no question we need to give ICS untuk pasiennya. Tapi ingat sekali lagi kita klinisi ya, jadi kita tetap harus melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis dengan baik dan juga memahami comorbidity pada pasien. Saya berharap saya tidak terlalu cepat ya Dokter Made Bagiade. Nah, sedikit mengenai COPD exacerbation. What we know dari exacerbation adalah pada pasien COPD it hardly reversible. Pasti irreversible kebanyakan. So jadi kalau sudah ada PPOK pada pasien, kalau dia PPOK-nya masih ringan, dia butuh insult atau butuh trigger yang berat untuk dapat mengakibatkan kekambuhan atau exacerbation. Sementara kalau yang udah severe PPOK, misalnya FEV1-nya ada 30% predicted gitu ya, dia smaller insult aja udah langsung bisa bikin exacerbation. Jadi ini yang kemudian perlu kita pahami pasien kita, sekali lagi, dia ini seorang yang disebut dalam kelompok exacerbators atau bukan exacerbators. Oke, next. So, ini yang kemudian jadi penting. Jadi kalau misalnya kita memang tahu pasien kita exacerbators, then we give ICS. But if we don't think kalau pasien kita itu exacerbators, dan kita tetap kasih ICS, berarti kita meningkatkan resiko pasien tersebut untuk mendapatkan ICS adverse event. So the easiest things untuk kemudian berpikir bahwa apakah pasien ini perlu ICS or not, then you check blood eosinophils. If it blood eosinophils more than 300 or at least di antara 100 sampai 300, then kita consider pasiennya untuk menggunakan ICS. Oke? Nah, kecuali sekali lagi ya Dok, di tempat kita di Indonesia ini penyakit tuberkulosis masih sering banget kita temukan dan repeated pneumonia. Jadi nanti perlu ditanyakan juga mengenai infeksi pada pasien. Di dalam penelitian yang dipublish pada tahun 2018 di Lancet, ini salah satu jurnal yang paling bagus, mereka kemudian melihat apakah ada hubungan antara pemberian ICS LABA dibandingkan LABA sendiri pada pasien yang kemudian didiagnosis dengan COPD. Bisa dilihat di lingkaran yang ada di kanan atas dari layar Prof. Dokter sekalian. Bisa dilihat Dok, ada hubungan antara pemberian ICS LABA terhadap angka hospitalisasi yang di sumbu Y, sementara yang di sumbu X ini adalah jumlah eosinofil. Jadi kalau kita memang betul memberikan ICS pada pasien yang hypereosinophilic, blood eosinophils yang lebih tinggi, maka kemudian dengan ICS LABA kita bisa memaintain dia supaya tidak kambuh dan memaintain juga blood eosinophils-nya supaya tidak tinggi. Sementara kalau misalnya kita ngasih gabungan ngasih formoterol saja gitu ya atau LABA saja, bisa kita lihat angka eksaserbasi menjadi lebih tinggi. Tapi ingat sekali lagi, pada pasien yang dilakukan pada penelitian ini adalah kebanyakan pasien-pasien dimasukkan dalam kelompok exacerbators. Tapi ini juga menjadi penting buat kita ya, mengapa kemudian ICS LABA harus diberikan. Dan kita masuk ke dalam topik kita sekarang tentang konsiderasi untuk pemberian LABA lama, dalam hal ini indacaterol dengan glycopyrronium. So, jadi sekali lagi Dok, saya yakin Prof. Dokter sekalian sudah memahami dan sudah hafal di luar kepala gitu ya Dok, mengenai obat-obatan COPD yang ada di Indonesia. Kombinasi yang tadi saya sampaikan lama sama LABA itu ada di sini ya, indacaterol sama glycopyrronium. Sedangkan terapi yang lain juga ada di sini. Nah ini kami kemarin coba buat di RSM supaya biar lebih gampang. Ingat, kenapa ini menjadi penting gitu ya Dok, mengconsider LABA sama LAMA, Prof? Karena disease trajectory dari COPD itu akan berjalan seiring waktu kita melakukan pengobatan. Ingat sekali lagi dari airflow limitation tadi disampaikan sama Dr. Fauzar yang mengakibatkan kerusakan di alveoli, akibatnya residual volumenya meningkat, jadi pasiennya jadi hiperinflasi, akhirnya inspirasi nggak bisa maksimal, pasiennya dyspnea, sampai all the way pasien mengalami hipoksia dan mengakibatkan kematian. So, disease trajectory ini yang kemudian perlu kita maintain agar kemudian tidak terus decline. Dan apa solusinya? One of the solution adalah memberikan terapi LABA dan LAMA bersamaan. Mengapa demikian? Ini background knowledge-nya bahwa ada direct sama indirect relaxation dari airway smooth muscle ya yang di sini yang diakibatkan karena pemberian beta 2 agonis dan muscarinic antagonis. Jadi yang anti-muscarinic antagonis ini dia kemudian akan memblok reseptor M3 dari acetylcholine yang kemudian ada implikasinya terhadap airway smooth muscle. Sementara LABA sendiri ini
akan memberikan efek bronchodilator untuk menstimulasi beta-2 adrenergic receptor. Dan di sini yang kemudian saya sebutkan di sini mengakibatkan potensial intracellular interaction di antara dua pathway ini. So jadi on top of our head, di atas kertas secara keilmuan ada potensial intracellular interaction yang sudah dibuktikan dapat memberikan efek yang lebih baik pada pasien COPD apabila digabungkan LABA dengan LAMA. Nah, ini salah satu studi yang ditulis oleh salah satu profesor saya waktu di Inggris, namanya Prof. Visha, yang dipublish di New England Journal of Medicine tahun 2016. Flame study ini membedakan atau ada dua grup di sini, total pasiennya kurang lebih ada 1.680 pasien yang membedakan antara LABA lama dengan LABA ICS. Jadi ini ada indikator glycopyrronium sama salmeterol dan fluticasone. Dengan memberikan gabungan antara indikatorol sama glycopyrronium, terdapat reduction 11% terhadap angka kekambuhan dalam waktu 52 minggu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Dok, yang bisa kemudian kita lihat dari studi yang sama, masih dari Prof. Visha tahun 2017, Flame Study, bisa dilihat head-to-head antara salmeterol fluticasone dengan indikator glycopyrronium dapat menurunkan resiko untuk mengalami eksaserbasi pada pasien-pasien yang keseluruhan moderate severe sampai yang severe. Jadi terlihat jelas ya Dok, dan ini bermakna signifikan terhadap pasien-pasien yang kemudian memang dapat diberikan LABA dan LAMA terhadap tapi terhadap kemungkinan terjadi exacerbation yang pertama setelah pemberian indikatorol dan glycopyrronium. Selain itu, yang perlu dilihat juga direct switch apabila kemudian kita sebelumnya pakai LABA ICS dan kemudian kita akan ganti dengan indikator glycopyrronium dapat mengakibatkan improvement dari FEV1. Ingat sekali lagi ya Dok, tadi di slide-slide awal yang tadi saya sampaikan, improvement dari FEV1 itu apabila tercapai kurang lebih 100 cc. Di sini deltanya 62 ml. But at least dari segi statistik di sini p-value-nya sangat signifikan gitu ya, walaupun mungkin deltanya 62 cc itu tidak masuk ke dalam kriteria MCID, tapi at least kita bisa lihat statistically ini memang terdapat perbedaan apabila dibandingkan dengan salmeterol fluticasone. Alright, bagaimana kemudian pemberian gabungan indikator glycopyrronium atau LABA lama pada pasien yang kemudian dapat mengakibatkan adverse event seperti pneumonia? Ternyata setelah dibandingkan, terdapat 53 pasien yang kemudian akhirnya ada pneumonia pada penelitian Flame ini, dibandingkan dengan 80 pasien, dan ini significantly different antara dua kelompok grup ini ya, indikator glycopyrronium dengan fluticasone dengan salmeterol terhadap kejadian pneumonia. Oke. So, is it possible to do direct switching antara LABA ICS ke LABA sama LAMA? Yes, it's possible. Di satu penelitian yang namanya Crystal Study, di Crystal Study ini dilakukan tahun 2017, ada 11.000 pasien dilakukan selama 12 minggu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pemberian indikatorol glycopyrronium once daily ternyata tidak mengakibatkan adanya significant disturbances. Sekali lagi ya, tidak mengakibatkan adanya significant disturbances, malah mengakibatkan significant improvement ketika kita switch from LABA ICS to LABA lama. One thing for sure, dokter, yang kemudian kita mesti ingat bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan di Eropa seperti ini, pasien-pasien di sana memang cenderung hypereosinophilic, berbeda dengan mungkin pasien-pasien kita. Saya rasa kita perlu melakukan penelitian terhadap phenotype pasien COPD begitu ya. Tapi LABA ICS, if we compare dengan LABA sama LAMA, kalau kita mau direct switch, ternyata kita dapat melihat bahwa trough FEV1 itu dapat meningkat hampir 100 cc pada pasien yang kemudian bisa kita switch dari LABA ICS ke indikator glycopyrronium. Sementara yang di sini sudah tercapai yang tadi saya sampaikan MCID ya, karena udah 100 cc. Bagaimana dengan Transitional Dyspnea Index atau TDI dibandingkan dengan LABA ICS, indikator glycopyrronium lebih bermakna mengakibatkan TDI score dibandingkan dengan kelompok LABA ICS. So yes, we definitely can do direct switching apabila tentu kita memahami bahwa pasien kita ini tidak perlu ICS. Oke. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika kita melakukan assessment, one thing yang kemudian kita mesti lihat adalah bagaimana compliance dan adherence
dan pemahaman pasien tentang menggunakan device. Ingat, kebanyakan device malah semakin nggak comply pasiennya. Jadi ada inhaler device yang namanya Breezhaler. Kalau Breezhaler ini di dalam penelitian pada tahun 2017 yang dipublish di European Respiratory Journal, di situ dibilang bahwa di antara device yang ada di sini, ada yang Diskus, HandiHaler, EMDI, Respimat Turbohaler, dan yang lain-lain, Breezhaler lebih baik dalam kemudian memastikan bahwa tidak adanya error ketika handling atau ketika pasien menggunakan. Nah, di sini dibandingkan dengan beberapa preparat yang lain untuk inhaler pada pasien PPOK. Alright, ini dibandingkan dengan Dok, ya saya sebentar lagi Dok, 1-2 menit lagi ya. Oke. Ya, makasih Terima Dokter. kasih. Terima kasih Dok. Kemudian tentu tadi saya sudah sampaikan juga Dok, kalau misalnya kalau kita pakai inhalernya agak banyak, maka tentu pasiennya jadi nggak comply. Akibat nggak comply-nya itu, pasien bisa mengakibatkan atau mengalami exacerbation. So, jadi dari studi Crystal Study ini tentang penggunaan inhaler device consideration, kalau kemudian kita menggunakan device yang mengakibatkan critical error, maka exacerbation-nya akan lebih tinggi. Jadi di sini jadi bukti bahwa kalau kemudian kita menggunakan device yang satu atau single device, then we will definitely decrease critical error. Once we definitely decrease the critical error, we can definitely decrease the severe exacerbations pada pasien COPD. Alright, saya akan jalanin aja yang ini. Ini kurang lebih Breezhaler ini dia memudahkan alat dipakai dengan benar, dia low resistance dan memastikan bahwa obat yang ada di sini semuanya dihirup sama pasien. Jadi dibuang sayang, dan ini kan masih dibiayai pemerintah ya. Jadi otomatis kalau bisa kita menggunakan preparat yang kemudian memastikan dapat kita gunakan dan dapat memaksimalkan terapi pada pasien. Tentu kita ketahui juga bahwa systematic review dan meta-analysis merupakan memiliki level of evidence yang paling tinggi. Ini dipublish juga oleh tim dari Imperial College London tentang penggunaan inhaled therapies untuk chronic obstructive pulmonary disease. Systematic review yang membandingkan laba lama dengan terapi yang lain termasuk triple terapi. Di sini laba sama lama dianggap sebagai reference dibandingkan laba ICS, laba maupun triple terapi. Bisa dilihat dokter, exacerbation dibandingkan dengan terapi yang lain pada 20 minggu, dilihat bahwa memang betul ketika kita kemudian dapat pasien yang perlu ICS, tentu triple terapi menjadi pilihan gitu ya. Jadi makanya ketika exacerbation lebih dari 20 minggu, memang triple terapi sepertinya lebih superior dibandingkan laba sama lama. Tapi perlu dilihat perbedaannya tidak terlalu jauh gitu ya dibandingkan dengan laba sama lama. Ini di forest plotnya. Kemudian kalau tadi yang saya sampaikan di FEV1, kalau kita kasih laba sama lama, maka kan kalau FEV1 kita maunya meningkat, iya kan? Ya, FEV1 mesti meningkat. Kalau kita bandingkan laba sama lama dengan misalnya kita ngasih yang laba saja, tentu memang lebih superior. Lihat yang di sebelah kanan. Sementara kalau yang di SGRQ, tadi dokter pasti ingat, SGRQ yang dibilang kemudian minimally clinical important difference adalah kurang dari 4 poin. Jadi laba lama cukup comparable dibandingkan dengan triple, laba lama sama ICS. Ya, bisa dilihat di sini. Nanti jurnalnya bisa ditemukan di sini. Oke, saya sedikit lagi, Dok. Kalau kemudian kita mengasih triple terapi, sekali lagi memang ini kurva yang ada di NHS London, tapi kalau triple terapi nanti ada di Indonesia, seandainya memang pasiennya mampu, oke, tapi kalau misalnya memang ini cover sama pemerintah juga, kita tentu juga harus memastikan bahwa beban pemerintah dalam mengobati pasien-pasien yang kronik seperti ini perlu dipertimbangkan. Jadi sekali lagi, triple terapi boleh diberikan apabila memang ada indikasi, terutama apabila pasien ini membutuhkan ICS. Nah, tadi saya rasa Dr. Fauzar sudah menyampaikan ini juga tentang indikator glycopyrronium yang sekarang memang sudah ada di SK dari Menteri Kesehatan. Take home message dari saya yang pertama, please we need to consider apabila perlu nggak pakai ICS. Kalau nggak perlu pada pasien dan bukan exacerbators, dan laba sama lama jadi pilihan. Flames tadi saya sudah bicarakan tadi. Yang kedua, direct switching kalau dokter mau ganti laba ICS ke laba lama selama dia bukan exacerbators, dapat improve clinical improvement pada pasien berdasarkan Crystal Study. Ingat sekali lagi dokter, terutama dalam respiratory medicine, kita sebagai dokter penyakit dalam paru, dokter penyakit dalam atau dokter spesialis paru yang juga menangani pasien-pasien PPOK,
selalu berpikir it's not always about drugs, karena kita kan ngasih ini pakai preparat ya, ada device. Jadi selalu memikirkan juga, berpikir mengenai device yang digunakan. Nah, Breezhaler ini sudah dibuktikan tadi dibandingkan yang lain bahwa dia lebih kecil mengakibatkan error. Sedangkan single device, terutama laba sama lama, tentu dipastikan dapat meningkatkan compliance, dapat juga meningkatkan concordance pada pasien, dan tentu kita berharap quality of life pasien PPOK yang dirawat oleh prof, dokter sekalian bisa terus meningkat. Terima kasih atas kesempatannya yang saya sangat terbuka untuk diskusi. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Erik. Ya, suatu pembahasan yang luar biasa ya, sangat jelas, terperinci bagaimana pemakaian kombinasi laba pada seorang pasien COPD. Baiklah, kita percepat waktu. Sini kita masuk sekarang pada sesi diskusi. Sesi diskusi ada waktu 5-10 menit. Silakan ya bagi para peserta yang bertanya. Pada saya sudah ada 2 pertanyaan, yaitu datang dari Atika Amalia Fajarini. Yang pertama, bagaimana cara menentukan suatu pasien dengan keluhan sesak napas dicurigai dengan ACOS, yaitu asma COPD overlapping syndrome? Dan apakah pemberian bronkodilator pada pasien ini juga dapat memberikan perbaikan yang bermakna seperti pada pasien PPOK ataupun asma? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah terapi kortikosteroid injeksi memiliki peran pada kasus PPOK? Dapatkah menggantikan terapi kortikosteroid inhalasi? Ya, itu dulu, mungkin bisa kedua-duanya bisa menjawab ya, dua pembicara kita ya. Silakan, mungkin Dr. Fauzar pertama. Halo Dr. Made, saya kurang dengar tadi yang kedua apa Dr. Made? Yang kedua Ya, itu apakah terapi kortikosteroid injeksi memiliki peran pada kasus PPOK? Oh, iya. Dapatkah menggantikan terapi kortikosteroid inhalasi? Itu lanjutannya. Sudah jelas? Ya. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan jawab pertanyaan yang kedua ini, mungkin Dr. Erik nanti bisa tambahkan. Pada PPOK maupun pada asma, memang kalau pada yang stabil dari beberapa evidence base, memang hasil yang bagus apakah inhalasi kortikosteroid, karena memang injeksi itu untuk jangka panjang sistemik, apakah tablet maupun injeksi akan mempunyai efek samping yang banyak sekali. Kita tahu steroid itu kan banyak sekali efek samping, bisa ke tulang, ke kulit, segala macam, kayak TB, ke diabetes. Jadi yang diindikasikan adalah, dan hasil penelitian evidence selama ini, inhalasi kortikosteroid sistemik, apakah itu tablet ataupun injeksi, hanya pada PPOK hanya kita pakai pada exacerbasi. Jadi mungkin tidak bisa menggantikan, kalau saya berpendapat tidak bisa menggantikan inhalasi kortikosteroid. Karena memang untuk steroid jangka panjang kita tidak mengindikasikan kortikosteroid sistemik. Ya, mungkin Dr. Erik bisa tambahkan. Iya dok. Jadi saya izin menambahkan Dr. Fauzar, Dr. Imade Bagiade. Jadi tentu kita mesti tahu dulu pasien kita yang tadi ya. Jadi saya menyampaikan lagi apa yang tadi sudah disampaikan Dr. Fauzar. Jadi mesti kita tahu dulu pasiennya benar-benar COPD atau asma atau COPD dengan phenotypes asthmatic gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian pasiennya ini diterima di rawat jalan, ya tentu kita nggak mungkin kasih corticosteroid IV, gitu ya. Jadi kita mesti tahu dulu clinical settings-nya. Yang ketiga, dan kalau misalnya kita udah tahu pasiennya, misalnya dia udah pakai laba ICS gitu ya, di rawat jalan, tapi kemudian pasiennya mengalami exacerbation, then we can consider untuk kemudian dapat memberikan IV, tapi bukan kemudian diartikan bahwa IV dapat menggantikan ICS oral gitu ya, atau inhaler gitu.
Karena sekali lagi pasti tempat fokus kerjanya ya walaupun sama dapat mengakibatkan efek terapi gitu ya, tapi itu yang kita efek terapi yang kemudian kita berikan ketika pasien mendapatkan laba ICS misalnya contoh, ya itu tetap diperlukan. Ya seperti itu dok. Ya, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama bagaimana? Pertanyaan iya dok. Ya dok, terima kasih dokter. Silakan dokter. Oh iya, oke. Baik, jadi untuk asma COPD overlap syndrome itu kemudian ditemukan apabila pasien memang ada diagnosis asma dan COPD. Tapi sekali lagi ya, ini disease entity-nya berbeda, tapi kita juga betul-betul mesti memahami apa yang kemudian ditemukan berdasarkan pemeriksaan fisik, umur, lung function, foto ronsen, dan episode ketika dia flare. Jadi kalau misalnya kita udah tahu ini dan kita mungkin bisa memikirkan apakah kita perlu memberikan low dose inhaled corticosteroid, LABA maupun LAMA. Karena treatment optionnya pada pasien ACOS itu nggak bisa kemudian dibilang hanya single medication yang bisa improve ACOS gitu ya. Jadi most of the time ada 3 types of medicines yang kemudian kita dapat berikan pada pasien ini, yaitu low dose inhaled corticosteroids, yang kedua LABA, sama LAMA. Tapi sekali lagi dok, as a clinician, tentu kita mesti betul-betul bisa menemukan apakah memang ini COPD asthmatics atau dua-duanya ada di pasien. Ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya dok. Ya. Ada tambahan lagi, Dokter Fauzar? Tidak ada? Nah, cukup. Nah, 1 menit lagi waktu kita. Tidak ada, cukup. Oke, baiklah. Para peserta webinar mungkin mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan meskipun masih ada 1 menit ya, karena waktu dibatasin sekali ya. Baiklah, untuk ini saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Fauzar dan Dr. Erik ya, sebagai pembicara yang sangat lugas dan sangat piawai untuk memberikan materi-materinya. Untuk itu mungkin saya dapat sedikit rangkuman dari sesi 7 ini ya. COPD adalah penyakit yang bisa dicegah dan diobati meskipun dia tidak dapat disembuhkan. Kelainan COPD itu terjadi pada saluran napas bagian bawah yang kecil ya. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya COPD. Untuk itu maka diagnosis yang pasti untuk COPD adalah tetap dikerjakan spirometri ya. Kemudian untuk COPD sebelum kita memberikan pengobatan harus melakukan satu clinical assessment atau di grouping. Dia termasuk grouping mana? A atau B atau C atau D ya. Terapi disesuaikan dengan grup itu. Nah, kemudian dari Dr. Erik yaitu obat inhaler adalah sangat berpengaruh pada outcome dari COPD seorang pasien COPD ya. Tata laksana ulang 5 langkah itu harus dikerjakan. CAT score, MRC, dan jalan 6 menit itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk kita bisa mereview seorang pasien dengan COPD. Nah, untuk manajemennya kita harus melakukan suatu cycle yaitu review, assess, dan adjust itu berulang-ulang sehingga kita bisa memberikan suatu pengobatan atau manajemen yang maksimal pada seorang pasien dengan COPD. Follow up yaitu dengan diagnostic tool ya. Assessment masih tetap untuk menentukan itu dengan spirometri. Dan yang terakhir adalah lama dikombinasi dengan LABA dia sangat bermanfaat secara klinis yaitu bisa memperbaiki penampilan dari pasien COPD, juga bisa menurunkan eksaserbasi seorang penderita COPD, dan yang penting adalah bisa meningkatkan compliant dari pemakaian inhaler dari seorang penderita COPD. Demikian rangkuman dari saya. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia dan waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Dr. Erik, Dr. Fauzar. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak. Sama-sama Dr. Made, Dr. Erik. Terima kasih. Sama-sama.